Ya Tuhan, ya Allah kami, sesungguhnya tidak ada hal yang lebih berharga di dalam hidup ini selain Engkau ya Tuhan. Dan itu terjadi karena memang kami sudah mengalami kasih karunia yang begitu besar. Sehingga kami mampu untuk bisa mengenali Engkau dan betapa berharganya Engkau Tuhan. Tapi kami pun sadar betapa sering kami meninggalkan Engkau. Tuhan tolong kami. Tolong kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Tolong kami untuk selalu mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Tolong kami untuk terus hidup di dalam Engkau dan membiarkan Engkau hidup di dalam kami. Sehingga kehidupan yang ada ini sungguh hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagi ini Tuhan, kesempatan bagi kami untuk kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Allah yang baik, mohon Engkau kiranya yang menolong kami, memimpin hati pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur nomor 23, satu ayat saja, yaitu ayat yang keempat. Mazmur nomor 23 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, tema yang kemudian diberikan kepada saya yang menjadi sama-sama menjadi perenungan bagi kita. Ini juga bagian dari perjalanan kita nantinya menuju pada Jumat Agung dan Paskah. Tema yang pertama yang diberikan itu adalah dunia yang kesakitan. Nah, Saudara, melihat dunia yang saat ini sedang kita tinggali, tempat di mana kita bergelut, bergulat, maka Saudara adalah sesuatu yang sangat manusiawi ketika ada banyak orang yang mungkin pesimis tentang masa depannya. Ketika berbicara tentang banyak pengusaha atau orang-orang yang bekerja berbicara tentang cuan, profit, maka kita mendapati dampak pandemi begitu besar. Ada banyak orang yang mengalami dampak ekonomi yang begitu berat karena pandemi ini. Investasi yang dilakukan berharap mendapatkan cuan. Tetapi pandemi membawa kebangkrutan, kehilangan. Tidak ada profit sama sekali. Orang dibawa pada frustrasi akan hidup ini. Kondisi ini bahkan berdampak menuju pada keretakan, bahkan perpecahan di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, anak-anak menjadi korban di dalamnya. Ketika kemudian kita melihat dari kemudian sisi kesehatan, kita berusaha menjaga kesehatan kita, menjaga jalan sedemikian kuatnya. Tapi ketika virus yang begitu kecil itu, yang tidak terlihat itu masuk ke dalam tubuh kita, perlahan-lahan kita semakin lemah. Dan betapa banyaknya orang yang kehilangan kekasih hatinya. Orang-orang harus mengalami keterpisahan. Kita mengalami rasa takut dan khawatir. Melihat gereja kita, Saudara, dan juga mungkin banyak gereja lain tentu saja di dunia ini. Gedung yang begitu megah,
sempat dibuat kosong dengan begitu lama. Tempat orang disatukan dalam persekutuan yang hangat dan indah sekarang harus dibatasi. Sebagian di rumah, sebagian di gereja. Yang di gereja pun begitu banyak kegiatan yang dibatasi, jarak dibatasi, pertemuan dihindari. Orang bahkan tidak mau bertemu, gereja menjadi sepi. Dari sudut pandang yang lain, saudara, ketika melihat kesulitan hidup yang sedang dialami oleh kemudian masyarakat kita, dunia ini, ketika ekonomi begitu sulit karena pandemi, orang-orang masih penuh dengan beban berat karena pandemi. Kita saat ini harus diperhadapkan sempat mengalami kelangkaan minyak goreng, saudara. Kemudian kenaikan harga BBM, barusan naik Pertamax. April ini katanya bertahap, LPG, Pertalite. Perang yang terjadi di belahan dunia lain sedikit banyak mempengaruhi beberapa harga barang-barang yang naik dan terus naik. Dan hari ini hari di mana kemudian saudara kita itu mulai masuk dalam bulan puasa. Berarti sebentar lagi Lebaran. Harga mulai naik, akan semakin naik. Saya nonton barusan kemudian ya, nggak jauh-jauh di Klaten. Orang sudah mulai kemudian, aduh harga ayam udah naik begitu tinggi. Semakin banyak orang yang mungkin akan berteriak karena kesulitan hidup ini. Dan semuanya itu saudara belum terhitung dengan berbagai bencana alam yang terjadi di seluruh dunia. Dan ironinya, seringkali dunia memandang semuanya ini sebagai sesuatu yang biasa. Ya, sekarang lagi disingkat ya BS, biasa saja. Penderitaan dan kesulitan adalah hal biasa di dunia ini. Nah saudara, inilah dunia yang sakit dan kita tidak bisa menahannya. Kita berada di dalamnya dan kita ikut menderita di dalam dunia ini. Saudara, Shakespeare berkata, setiap pagi yang baru ada janda dan anak yatim baru yang melolong. Ada penderitaan baru yang muncul. Saudara, kalau Anda mungkin pernah mendengar atau pernah membaca buku dari seorang pendeta yang bernama Timothy Keller, ya. Dia seorang gembala, pada waktu dia sedang mengembala, dia berkata, saat saya menjalani hidup sebagai pendeta, saya berusaha mengerti mengapa begitu banyak orang menolak Allah. Saya langsung menyadari bahwa alasan utamanya mungkin adalah penderitaan dan kesulitan. Dan saudara, ketika keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan dihubungkan dengan Allah, membuat seorang penulis yang skeptis saudara yang bernama Stendhal, dia berkata, satu-satunya alasan yang Allah miliki dalam keadaan seperti ini adalah Dia tidak ada. Ya saudara, banyak orang menjadi bertanya, di mana Allah pada waktu aku mengalami penderitaan, pada waktu aku membutuhkan pertolongan. Tetapi benarkah Allah tidak ada? Benarkah Allah tidak hadir pada waktu manusia, kita anak-anaknya mengalami penderitaan? Jangan-jangan saudara, di dalam penderitaanlah Allah sedang bersuara begitu kerasnya untuk mengingatkan kita bahwa Dia ada dan Dia sedang menanti-nantikan kita untuk datang kepadanya. Seorang teolog dan seorang penulis, C.S. Lewis, Anda juga pernah mungkin menonton ya salah satu film karyanya yang diangkat dari tulisannya Narnia. Dia berkata, saudara, melalui kesenangan kita Allah berbisik. Melalui hati nurani kita Allah berbicara. Dan melalui penderitaan kita Allah berteriak. Saudara, ketika kita berbicara tentang dunia yang sakit karena penderitaan manusia yang terperangkap dalam dunia yang sakit ini, kita tahu bahwa semuanya ini terjadi karena ulah manusia sendiri. Manusia yang telah jatuh dalam dosa dan manusia yang hidup di dalam dosa. Kita baru saja membaca tadi saudara
satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3. Apa yang terjadi pada manusia? Karena dosa saudara, bumi ini dikutuk. Manusia menjadi makhluk yang terkutuk. Tetapi saudara, Alkitab mengajak kita untuk fokus pada Allah, bukan pada dunia ini. Jangan fokus pada dunia yang sudah dikutuk ini, tapi fokuslah pada Allah. Di dalam kekudusannya, Dia memang Allah yang adil yang harus menghukum dunia dan manusia yang telah rusak karena dosa. Benar, itu yang memang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi di dalam kekudusannya pun, Dia adalah Allah yang maha kasih, yang tidak meninggalkan manusia. Dia adalah Allah yang dalam anugerahnya, anugerah keselamatannya, senantiasa berjalan bersama-sama dengan manusia di dalam penderitaan. Saudara, perhatikan yang bagian yang sudah kita baca tadi dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, ayat ini mewakili begitu banyaknya ayat dalam Alkitab yang menyatakan isi hati Allah. Yang begitu mengasihimu, begitu mengasihi manusia yang menderita. Allah yang tidak pernah dan tidak ingin meninggalkan manusia sendiri dalam penderitaannya. Karena di dalam penderitaanlah kita akan dimampukan untuk melihat Allah. Mengalami Allah dan kebaikannya. Saudara, mari kita akan melihat lebih jauh lagi. Setidaknya saudara, ada dua hal yang bisa kita renungkan ketika berbicara tentang penderitaan. Yang pertama saudara, penderitaan itu baik. Saudara, tentu saja ini sesuatu yang melawan logika kita. Bagaimana mungkin penderitaan itu baik? Tapi saudara, mari kita melihat kemudian penderitaan manusia itu dari sudut pandang Allah. Jangan dari sudut pandang kita, manusia yang berdosa. Tapi kita perlu belajar untuk merendahkan diri dan melihat, Tuhan tolong mampukan saya untuk melihat penderitaan manusia, penderitaanku saat ini dari sudut pandangmu. Saudara, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan. Ketika Allah menyertai hidup kita, ketika Allah dikatakan menyertai hidup kita, apa yang Allah lakukan ketika kita sedang berada dalam penderitaan? Saudara, kadang-kala saya itu jadi ingat ya. Pada waktu saya merenungkan ini, saya jadi ingat ketika anak itu sakit ya. Melihat kemudian anak sakit, kita berusaha melakukan yang bisa kita lakukan. Tapi kadang-kala kita pun merasa gak cukup. Kita pengen lebih, seakan-akan kita mau berkata sakitnya dia itu Tuhan mendingan pindahkan ke saya. Saudara, pada waktu kemudian saya dari jauh ya, saya memang melihat papa saya sakit waktu itu. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma bisa, Tuhan tolong papa saya. Dan rasanya menyedihkan sekali. Saya gak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu jemaat kita banyak yang terkena pandemi. Saya sungguh bersyukur ada hamba Tuhan Pendeta Martinus. Terus kesana kesini ya untuk melihat jemaat. Saya telepon satu teman, satu jemaat. Dan saya katakan, lagi di mana? Saya mau ke sana. Dia kemudian yang berkata, gak usah Pak Bil, jangan sampai Pak Bil kena. Gak perlu, gak usah. Saudara, saya di rumah saya cuma bisa kemudian berdiam. Saya bilang, Tuhan saya gak bisa bikin apa-apa. Kadang-kala saudara, hal seperti itu menggelisahkan hati. Tapi pernahkah Anda bertanya, Tuhan pada waktu aku sedang menderita, apa yang sedang Tuhan lakukan? Ketika dikatakan Tuhan sedang bersama-sama dengan saya. Saudara, seorang pernah berkata, untuk melihat karakter seseorang, berikan orang itu masalah. Berikan orang itu tekanan dan kesulitan.
maka kita akan segera tahu karakter aslinya. Karena di saat seseorang menghadapi krisis, jati diri asli seseorang itu akan keluar. Dan dari sanalah kita akan dapat melihat dan mengenal seseorang dengan lebih baik. Saudara, bagian ini sebenarnya sejalan dengan memang apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus, khususnya pada bagian yang pertama, saudara. Di sini kemudian bagaimana Petrus menyamakan orang Kristen yang sudah beriman kepada Yesus itu sama dengan emas yang dipenuhi dengan kotoran. Nah saudara, bagian ini kemudian dianalisa oleh seorang yang bernama, saya sudah katakan tadi, seorang bernama Timothy Keller. Dia menganalisa begitu baiknya saudara. Saya membaca bagian ini dan saya sungguh mengucap syukur dengan apa kemudian yang dia berikan. Saudara, di dalam diri kita itu ada berbagai macam kesetiaan kepada Tuhan. Tapi kesetiaan kita pada Tuhan itu sedang bersaing. Bersaing dengan apa? Bersaing dengan kenyamanan. Bersaing dengan kuasa, kesombongan, kesenangan. Dan diri sendiri yang egois. Itu terjadi persaingan saudara. Kita bisa saja di kepala kita percaya bahwa kita orang berdosa. Ya, kita orang berdosa yang diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi hati kita saudara itu berfungsi di atas keyakinan bahwa kita baik-baik saja. Kita merasa saya oke, saya nggak ada apa-apa, everything is okay, saya nggak ada masalah. Kita lupa bahwa ada begitu banyak noda dalam karakter kita karena kita orang berdosa. Dan masalah ini belum selesai saudara, pergumulan ini belum selesai. Sejak bahkan kita terima Yesus, kita dikatakan lahir baru saudara, masalah ini belum selesai. Pergumulan ini belum selesai. Sampai kemudian penderitaan itu tiba menghampiri kita. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesesakan. Saudara, disinilah kepicikan dan kepengecutan, keegoisan dan mengasihani diri sendiri. Berbagai kecenderungan yang ke arah kepahitan dan ketidakjujuran. Semua kotoran dalam jiwa ini dikatakan menjadi terlihat muncul di permukaan. Sama seperti perapian yang menarik keluar berbagai kotoran dari logam yang belum murni. Saudara, demikianlah penderitaan bisa menghancurkan sebagian hal di dalam kita. Dan memurnikan serta memperkuat sebagian hal lainnya. Tetapi saudara, itu bergantung pada respon kita. Bagaimana kita berespon terhadap penderitaan, bagaimana kita berespon terhadap kesulitan, kesesakan yang kita alami. Bagaimana kita berespon terhadap semuanya itu bersama-sama dengan Allah. Saudara, saya terkesan sekali dengan ayat ini. Pernah disinggung oleh Pendeta Martinus. Saya langsung, ayat ini tuh menyentuh saya, saudara. Dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan. Saudara, kadang bahkan mungkin sering kali kita tidak mau belajar tentang Tuhan. Kita sering mengabaikan Tuhan, tanpa sadar kita menolak Tuhan. Sampai akhirnya kemudian satu waktu Tuhan mengizinkan kita menderita, baru kita mau melek, baru kita mau cari Tuhan. Tapi saudara, ayat ini memang kemudian mengingatkan bahwa kemudian ketika kita mengalami itu, ada mungkin begitu banyak waktu yang terjadi kita mengalami kondisi tertindas. Tuhan sengaja, bukan Tuhan jahat, tapi sebaliknya karena Tuhan baik. Supaya kita mencari Dia, kita mengenal Dia, kita berbalik kepada Dia. Saudara, masalahnya adalah apakah di dalam penderitaan yang kita alami kita tetap mencari Tuhan dan kebenaran? Apakah kita tetap sungguh-sungguh mau mencari Tuhan? Saudara, penderitaan adalah sebuah sarana yang sering kali dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita.
Penderitaan sering mengingatkan kita yang sudah jauh dari Tuhan. Penderitaan sering mengingatkan kita tentang kesombongan. Penderitaan menantang kita akan kepedulian kita terhadap sesama. Penderitaan sering mengajarkan kita untuk tekun berdoa, tekun membaca firman dan merenungkannya. Dan ketika kita tertunduk di hadapan Tuhan, mengakui akan kegagalan kita sebagai anak Tuhan, mau berserah penuh pada kedaulatan Tuhan, disinilah Tuhan bekerja membentuk kita untuk semakin serupa dengan Yesus. 1 Petrus pasal 5 ayat 10, Rasul Petrus di situ berkata, dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, ketika hidup yang penuh dengan penderitaan itu diletakkan di dalam tangan kasih karunia Allah yang berkuasa, hidup kita akan diubahkan semakin menyerupai Kristus. Bagian yang pertama ini saya tutup dengan perkataan Paul W. Powell. Allah tidak peduli dengan karakter kita daripada kenyamanan kita. Allah lebih peduli dengan karakter kita daripada kenyamanan kita. Sasarannya bukanlah untuk memanjakan kita secara fisik, melainkan untuk menyempurnakan kita secara rohani. Yang kedua, saudara, ketika berbicara tentang penderitaan, saudara, penderitaan adalah sebuah jalan. Saudara, seperti yang sudah saya katakan di awal, penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kita tidak perlu mencarinya. Penderitaan tetap akan menghampiri kita. Usia manusia 70, kalau kuat masih bisa sampai 80, bisa lebih. Tapi kebanggaannya adalah penderitaan, saudara. Penderitaan akan datang karena kita yang berdosa dan karena bumi ini kemudian yang sudah dikutuk karena dosa. Sekarang saudara, yang penting bagi kita bagaimana kita bisa tetap memiliki pengharapan di dalam penderitaan itu. Apakah kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami penderitaan? Saudara, perlu kita ingat dan tanam dalam benak kita dalam-dalam, Tuhan kita mengerti keterbatasan kita. Dia mengetahui pergumulan kita. Dia tahu berapa banyak tekanan yang dapat kita tanggung. Dia tahu ukuran anugerah dan kemurahan serta kekuatan yang akan kita butuhkan. Dia tahu persis. Dia tahu bagaimana kita akan siap. Itulah sebabnya, saudara, di dalam seluruh perjalanan hidup ini, Allah selalu menyertai kita. Karena dia tahu persis. Pengetahuan itu tidak membuat Allah, oh ya sudah saya tahu, selesai. Enggak, pengetahuan itu apa yang Allah tahu, membuat kemudian Allah selalu bersama-sama dengan kita. Artinya dia tahu betapa lemahnya kita. Saudara, perhatikan kembali Mazmur 23 ini, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Allah tidak berkata andai kata kamu berjalan dalam lembah kekelaman. Enggak, saudara, Tuhan tidak ngomong begitu. Tetapi yang Allah ingin katakan sekalipun. Kalau dalam bagian yang kita baca, apabila. Ini adalah sesuatu yang kemudian sangat mungkin kita alami dan akan kita alami. Ketika kita mengalami itu, Allah berkata, aku menyertai. Janji yang diberikan bukan agar kita sama sekali tidak mengalami penderitaan. Enggak, saudara. Ada orang kemudian yang menjadi Kristen. Ketika dia menjadi Kristen tapi tiba-tiba dia mengalami penderitaan. Dia mungkin bertanya, Tuhan, aku mengikut engkau tapi malah menderita. Oh saudara, janji yang diberikan Allah
adalah Allah akan berada bersama kita. Berjalan di samping kita ketika kita sedang mengalami penderitaan. Saudara, ini penting sekali. Ini penting sekali. Saudara, saya mengajak Anda untuk memikirkan Tuhan Yesus. Saudara, coba bayangkan Tuhan Yesus yang berada di tempatnya yang mulia. Alkitab menyebutkan kita mengenal dengan kata surga, saudara. Allah berada di dalam kemuliaannya, kemegahannya begitu luar biasa. Kekudusannya itu kemudian menyelimuti seluruh tempat yang ada itu. Dan saudara kemudian bayangkan ketika kemudian Yesus itu datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Maka saudara kita kemudian di situ seharusnya kita sadar bahwa seluruh hidup Yesus di dunia sama seperti yang dialami oleh manusia. Berjalan dalam lembah kekelaman. Anda bayangkan Yesus di dalam kemudian kemuliaannya. Lalu kemudian berada di dalam dunia. Lalu dia harus berjalan di dalam lembah kekelamannya manusia. Setelah waktu Yesus ada di dalam dunia, seluruh hidup dia berada dalam tekanan. Sering diserang oleh orang-orang yang membencinya. Terus menerus disalah mengerti, ditolak, dan ingin dibunuh. Tetapi terutama pada akhir hidupnya di atas salib saat Yesus benar-benar memasuki lembah kekelaman kita. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang harus Yesus alami. Perhatikan saudara, tahukah Anda? Ketika Yesus harus memasuki lembah kekelaman penderitaan kita. Yesus tergantung di kayu salib. Dia sendirian. Tidak ada pribadi ilahi yang berjalan bersama dengan Yesus. Tidak ada pribadi ilahi yang berjalan di dalam lembah kekelaman aku menyertai. Enggak ada, Yesus sendiri. Karena itulah kenapa saudara kemudian di kayu salib itu Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kepada manusia sejak dari perjanjian lama, Allah sudah berkata, aku menyertai, aku menyertai, aku menyertai. Tapi ketika Yesus sendiri berada di kayu salib, Allah itu meninggalkan dia. Saudara, ketika Yesus harus menanggung penderitaan yang teramat kelam dalam hidupnya, dia sendirian. Mengapa? Mengapa Allah bisa bersama-sama dengan bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun? Mengapa Allah bisa bersama-sama dengan Daud ketika berada dalam lembah kekelaman? Mengapa Allah bisa bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala itu? Lalu mengapa ketika Yesus disalib Allah meninggalkannya? Saudara, jawabannya adalah karena salib itu. Yesus menderita bukan hanya bersama kita, tapi karena kita dan bagi kita. Saudara, inilah Injil. Ketika engkau ingin mencari tahu apa itu Injil, inilah Injil. Yesus anak Allah yang rela mati di kayu salib untuk menebus manusia. Saudara, pertanyaannya adalah, sudahkah engkau menerima dan memiliki Injil ini? Saudara, Timothy Keller berkata, jika Anda masuk dalam lembah kekelaman tanpa Injil, Anda tidak mungkin menemukan Allah di sana. Anda mengalami penderitaan tanpa berpegang pada keselamatan di dalam Yesus, Anda tidak akan pernah mengalami Allah di sana. Tapi saudara, kalau Anda telah menerima dan memiliki Injil ini, maka Anda akan mampu berkata, jika Yesus sudah melalui lembah kekelaman terbesar demi saya, maka saya bisa melalui lembah kekelaman yang lebih kecil ini dengan tabah demi Yesus. Dan saya juga tahu itu artinya, jika saya percaya kepada Yesus, lembah kekelaman ini hanya akan membuat saya jadi lebih baik.
Mari kita berdoa. Sebuah pertanyaan yang penting untuk sama-sama kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Seberapa besar Injil mengubah hidup kita? Mari kita periksa kembali hubungan kita dengan Tuhan. Ketika engkau mungkin memang saat ini baik-baik saja. Sungguh terpujilah Tuhan atas kemurahan-Nya. Tetapi tetap menjadi sebuah perenungan. Seberapa besar Injil sudah mengubah hidup Anda? Adakah kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Adakah karakter kita semakin diubahkan, semakin menyerupai Kristus? Sebagai hamba Tuhan, saya sungguh berdoa. Kami hamba-hamba Tuhan berdoa bagi jemaat. Tuhan, kalau boleh, jauhkan anak-anak-Mu dari penderitaan. Tidak ada yang mau penderitaan. Tidak ada. Tapi lebih dari itu, Tuhan, kalau Engkau izinkan anak-anak-Mu harus mengalami penderitaan, kuatkan kami dan ingatkan kami untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu Bapa apa yang akan kami hadapi di hari depan kami. Satu-satunya yang kami tahu, Engkau bersama dengan kami. Tapi yakinkan kami Tuhan bahwa itu cukup. Karena segala yang kami butuhkan ada pada Engkau, ya Allah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih karena di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami tidak pernah ditinggal sendiri. Salib yang menggetarkan jiwa itu. Karena salib, kami dimungkinkan akan selalu bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan. Tak pernah ditinggalkan sendiri. Tak pernah dibiarkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.